Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya pergerakan XAU USD sampai dengan saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan ini adalah lanjutan analisa yang saya sampaikan di pagi hari kemarin ya, dan review sore. Kalau kita lihat candle khususnya di hari Selasa ya, membentuk spanning top. Nah ini candle spanning top ini adalah salah satu candle yang menunjukkan aktivitas adanya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Secara range pergerakan di hari Selasa kemarin mencapai 27,46 dolar per troy ounce, di mana sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga 1,41%. Selain daripada itu, setelah terjadi penurunan di mana buyer berhasil menekan hingga sebesar 17,70 dolar per troy ounce. Cukup besar tekanan buyer setelah seller berhasil menduduki low terbaru di 1953,33 dan posisi low sebelumnya di candle hari Senin di 1963,10 berhasil di break dan membentuk low baru hingga mencapai 1953,33. Ini merupakan memperkuat arah pergerakan untuk XAU USD masih dalam posisi bearish. Dan tentunya karena adanya seller momentum yang awalnya sangat kuat hingga mencapai 1953,33 dan di area sini terjadi dorongan buyers yang cukup besar juga hingga candle dibentuk spanning top. Nah ini merupakan di mana buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Cuman yaitu tadi kalau dari volume perdagangan memang tidak menunjukkan impulsif yang sangat kuat ya, karena di sini membentuk spanning top, ada pertemuan antara buyer dan seller memiliki dorongan yang sama-sama kuat. Tapi secara keseluruhan arah pergerakan masih dalam posisi bearish. Dan sekarang kalau kita tandain di candle hari Selasa kemarin, batasannya adalah di sini ya. Nah, ini perhatikan di 1980,97. Menurut saya area tersebut tidak saya rubah ya, karena candle yang terbentuk hari Senin ini yang menunjukkan dorongan seller momentum yang sangat kuat, maka batasannya tetap di 1980,97. Oke, terus kemudian yang di bawah di sini saya akan tandain, ini adalah area low ya, low-nya di hari Selasa kemarin. Oke, kita tandain di area tersebut. Sebentar, kita tandain ini adalah area strong low. Oke. Nah, di area tersebut ya 1953,33. Dan selanjutnya seperti apa kondisinya untuk hari ini? Ya tentunya kita akan coba membahas atau mengidentifikasi di time frame 4 jam. Kita lihat dulu time frame 4 jam untuk pergerakan XAU USD. Oke, untuk time frame 4 jam, sekali lagi saya ucapkan selamat ya buat teman-teman semua. Kemarin alhamdulillah target 1, target kedua udah sampai di level tersebut. Tapi sebelum saya menjelaskan secara detail time frame 4 jam, saya akan mereview sedikit ya yang terjadi kemarin di time frame 1 jam. Anda bisa lihat secara keseluruhan ya seperti ini. Di review sore kemarin sudah saya sampaikan di mana market sudah berada dalam area 1.618 memasuki target pertama di 1966,49. Jadi kalau teman-teman belum menonton daripada video yang saya sampaikan kemarin, di sini saya tarik menggunakan Fibo Musang ya, di mana ada pembentukan di time frame 4 jam ya di posisi ini. Kemarin ya ini ya candle impulsif bullish ini, oke. Dimakan oleh 3 candle 1, 2, 3 dan saya tarik dari close candle terakhir yang berhasil mengambil candle warna hijau. Di sini saya tarik dari close ya, di close candlenya
Saya tarik sampai puncak tertingginya di sini, ya ini adalah swing terakhirnya, maka saya mendapatkan target 1 dan target kedua. Intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jamnya di hari kemarin, alhamdulillah sampai dengan zona pantau ya pergerakan XAU/USD sampai dengan target kedua di 2618 1956.48 bahkan sampai dengan 1953.66 tepat berada di area posisi ini. Ini merupakan area demand. Kemarin di review sudah saya sampaikan ada pergerakan. Teman target saya memang hanya sebatas area support di posisi ini ya, support become resistant ya di 1962.54. Tapi tentunya posisi di sini tidak menunjukkan konsolidasi dan ada bullish engulfing. Nah, ini market bergerak bullish yang cukup kuat. Intinya seperti itu. Jadi untuk hari ini seperti apa? Ini saya akan hapus dulu targetnya karena udah sesuai ya. Alhamdulillah udah sampai dengan target kedua. Zona pantau saya hapus dulu karena ini udah diambil daripada candle sebelumnya. Kita akan tandain dulu. Oke, kita samarkan seperti ini. Ini adalah area demand-nya. Dan saya akan mulai di time frame 4 jam ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita lihat dulu. Di time frame 4 jam, ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat di time frame daily tadi, ada pembentukan spanning top, di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan atau dorongan yang seimbang. Dan posisi candle terakhir ini juga terjadi pullback ya. Nah ini dari sini kan ada candle bearish pin bar, impulsif bearish, dan dorongan seller momentum yang sangat kuat hingga mencapai 1953. Tapi high yang terbentuk dan batas breakout yang saya tandain di 1972.16 ini menunjukkan pullback terjadi dan dorongan impulsif bullishnya sangat kuat. Nah, oke, itu yang pertama ya di area tersebut. Dan kalau kita perhatikan dari candle terakhir di akhir sesi penutupan, seller momentum berusaha mendorong kembali dan ditutup candle bearish. Tapi penurunan ini tidak mampu mendorong hingga di wilayah area 1958.71. Ya, tapi berhasil menunjukkan aktivitas dorongan arah pergerakan bullish. Tapi dan sekarang karena di sini low dan close-nya sangat dekat ya di candle di akhir sesi penutupan ini, Anda bisa lihat di candle berikutnya di posisi ini ya yang sekarang sedang berjalan nih, nanti akan berganti di pukul 8 pagi. Kalau kita lihat kan di sini sudah terjadi dorongan perubahan ya dari pullbacknya candle impulsif, kemudian dilanjutkan lagi bullish, tapi tekanan seller kembali lagi menguat dan saat ini low-nya lebih rendah. Inilah yang disebut dengan pullback kembali di sesi Asia ini. Nah, ini adalah pullbacknya. Tentunya batasan body candle ada pada posisi ini sekarang di 1974.19. Dan daripada itu kalau kita lihat batasan bawahnya itu ada di sini ya, itu adalah batas bawahnya yaitu 1964.79. Ini adalah batas bawahnya. Jadi secara keseluruhan menurut saya market untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, karena ini menunjukkan low yang terbentuk baru, ada pullback di sini, ini akan menguji kuat wilayah area batas breakout time frame 4 jam. Ya tentunya karena ini adalah batas areanya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, menurut saya market akan memiliki kecenderungan naik turun di wilayah tersebut. Karena kalau kita hitung secara range pergerakan hari ini dari pembukaannya untuk menekan ke wilayah 1964.79 masih memungkinkan, dan di atas juga sangat memungkinkan gitu. Cuman kalau kita lihat dari high dan low yang sekarang masih berjalan ya, ini sudah berhasil break daripada low dari candle di akhir sesi penutupan. Jadi saya melihatnya arahnya masih memungkinkan untuk dia menguji wilayah area 1964.79. Untuk zona-zona yang memiliki probabilitas yang bagus di atas masih sama ya, yaitu di sini nih. Ini adalah zona sell.
Ini masih bisa dijadikan acuan untuk entry posisi ya, ketika betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, karena di situ ada order block dan tentunya ada imbalance di time frame 1 jam. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya, karena kita sudah punya batasan bawah dan atas untuk time frame 4 jam ini. Memang dorongan buyersnya sangat kuat ya, tapi dia tidak menunjukkan lanjutan impulsif. Hati-hati ya, kalau ada pembentukan candle seperti ini dan di candle berikutnya tidak menunjukkan impulsif berlanjut, maka memungkinkan dia akan kuat menguji wilayah 1964.79. Kalau ini di break ya, tentunya arah pergerakan akan bergerak turun dan menguji area support berikutnya 1932.63 atau area demand, karena ini udah diambil ya. Nah, ini area yang rawan terjadinya liquidity di posisi ini. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke, untuk time frame 1 jam ya. Di sini kan ada bearish engulfing ya di akhir sesi penutupan. Anda bisa lihat setelah dia impulsif. Ini juga bisa dijadikan catatan buat teman-teman. Saya perbesar ya. Artinya gini, ketika teman-teman melihat candle impulsif, panjang besar seperti ini ya, dan kemudian ini terjadi 3 candle. Body candlenya teman-teman bisa lihat semakin ke atas semakin mengecil. Ini artinya buyers momentumnya itu sudah mulai kelelahan dan seller sudah mulai masuk di wilayah area ini sampai dikonfirmasi oleh candle warna merah atau candle bearish. Nah, di sini ada konfirmasi secara langsung ada pembentukan bearish engulfing. Maka saya katakan dari progres ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat tadi batas breakoutnya adalah 1974.19 untuk XAUUSD di time frame 1 jam. Ya, kalau posisi candlenya ini tidak menunjukkan impulsif berlanjut dan semakin mengecil volumenya, maka ini akan terjadi kenaikan kembali. Itu gambarannya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, memang posisi terakhir di sini melanjutkan penurunan ya dari posisinya. Ini kan terjadi lanjutan penurunan yang cukup signifikan, tapi menurut saya area yang di atas ini akan rawan terjadinya liquidity ya di posisi ini. Kenapa? Karena setiap dia high reject dia turun ya, terus kemudian dia mencoba kembali mengambil posisi ini, di reject lagi, dan ini istilahnya di puncak-puncak ini kan ada area demand ya, terlihat di area supply ya, terlihat di time frame kecil. Maka saya katakan kalau posisinya ini tidak fresh, kalau ini kan masih fresh nih. Jelas kalau ini fresh. Nah, ini kan tidak ada yang mengambil ya. Jadi di sini ada order block, ada imbalance, ada potensi kekuatan seller momentum ada di area sini gitu loh, di 1997.13 sampai dengan 1986.64. Di sini adalah ketahanan terakhir untuk zona sell. Kalau ini di break ya tentunya market pasti akan bergerak bullish. Makanya ini merupakan ketahanan terakhir. Dan posisi saat ini ya kalau kita perhatikan batas bawah dan batas ini adalah rawan terjadinya liquidity ya. Nah, ini adalah area liquidity. Ini rawan nih 1, 2, 3, 4 ya. Ini merupakan ya sangat rawan akan terjadinya liquidity area tersebut ya. Ini perhatikan dari posisi ini 1, nah ini rawan nih. Terus kemudian kedua, ketiga, nah di sini sampai keempat. Nah ini rawan kalau dia bergerak naik sangat kencang, maka dia bisa menyapu bersih area liquidity di posisi ini. Itu gambarannya ya. Tapi kalau dia bergeraknya turun nih ya, turun dan mengambil area ini, juga rawan akan terjadinya liquidity juga di posisi ini ya, bisa disapu bersih oleh market maker. Nah, karena area tersebut merupakan potensi-potensi yang memiliki kecenderungan disapu bersih oleh pergerakan yang impulsif yang sangat kuat gitu ya. Kita akan tandain dulu seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi menunjukkan
resiko akan terjadinya pergerakan impulsif yang cukup signifikan. Itu artinya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Sebentar. Saya tandain dulu ya, karena ini adalah area-area yang memiliki tekanan yang mampu disapu bersih oleh buyers momentum gitu. Dan selanjutnya kalau kita lihat dengan posisi seperti ini ya, jadi saya akan menunggu yang pastinya karena kita sudah punya batas breakout time frame 4 jam di sini. Ini kalau di break untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan mengambil di area ini ya, ini adalah area liquidity-nya. Rawan disapu bersih seperti ini, maka market akan memiliki kecenderungan bearish ya, menguji sekali lagi area strong low yang terbentuk di hari kemarin, yang tentunya ketika ini membentuk low baru, di situ di daily sudah menunjukkan arah pergerakan semakin turun. Kemudian yang di atas adalah batas breakoutnya seperti ini ya. Kalau ini terjadi kenaikan, oke, bahkan ada strong high yang terbentuk di kondisi candle sebelumnya di posisi ini, maka menunjukkan aktivitas yang sangat kuat, dorongan buyersnya menyapu bersih 1, 2, 3 ya. Oke, dia akan bergerak naik sampai dengan zona sell. Nah, disinilah nanti kita lihat kembali untuk zona sell tersebut, apakah ada potensi pembentukan ya di sini. Ya, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area zona sell. Ketika itu terjadi, maka bisa dijadikan sell di wilayah tersebut karena tren masih dalam posisi bearish dan targetnya cukup besar ya, minimal 50% atau sampai 1953.33 yang terbentuk di hari Selasa kemarin. Nah, ini trading plan saya seperti ini ya untuk hari ini gambarannya. Jadi selama market masih berada dalam area batas breakout time frame 4 jam baik di 1964.79 sampai dengan 1974.19 masih berada di zona range area ini. Oke, nah, maka saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau ini di breakout oleh impulsif bullish ya dan close di atas daripada 1974.19, maka di sini menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan. Tapi kalau posisinya dia berhasil breakout impulsif bearish, breakout di bawah 1964.79, maka arah pergerakannya akan menuju ke posisi strong low yang terbentuk di hari Selasa kemarin 1953.33. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi secara keseluruhan kita akan berlanjut juga nanti di review sore ya, sambil kita pantau batas area breakoutnya seperti yang saya jelaskan. Dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing dengan cara tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, insya Allah supaya tidak ada miss yang apa yang saya sampaikan. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.